Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Adakah yang berhalangan pada pagi hari ini untuk datang ke sekolah? Alhamdulillah, anak-anak hati-hati. Karena apa? Karena cuaca pada akhir-akhir ini kurang menguntungkan bagi kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati jaga kesehatan, nanti kita rugi sendiri. Kalau jatuh sakit, kita gak bisa datang ke sekolah, gak bisa belajar, gak bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, kita ketemu pada pagi hari ini, yaitu untuk belajar mapel PAI. Pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari elemen sejarah kebudayaan Islam dengan tema penyebaran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita belajar dengan metode masalah, yaitu PBL. Untuk itu kalian tempat duduknya menata sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelihatannya sudah, berarti nanti kita langsung bisa lanjut. Nggak usah riwa-riwi ganti tempat duduk, oper-oper. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, kita doa. Untuk doa, mari kita bareng-bareng baca Al-Fatihah bersama-sama dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita tadarus Al-Quran sebentar. Untuk kali ini karena kita bertemu awal, kita tadarus belum bawa Al-Quran, jadi kita baca Quran surat pendek yang kalian hafal. Semisal surat Al-Ikhlas, adakah yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Enggak ada. Mari kita baca bareng-bareng untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak, untuk mencairkan suasana bisa kalian berdiri sejenak. Biar pertemuan pagi hari ini setelah lama tidak ketemu biar tidak tegang. Biar kalian bisa fresh. Tolong tangan sebelah kanan silang di bahu kiri, satunya tangan kiri di bahu kanan. Mari kita ambil nafas bareng-bareng. Ambil nafas, keluarkan. Sekali lagi nak, yuk. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Anak-anak, setelah kamu fresh, Bu Sri ada satu pertanyaan yang tidak perlu kamu jawab. Tapi kamu angan-angan nanti cari jawabnya pada waktu pembelajaran berlangsung. Ngerti? Satu saja pertanyaannya. Apa yang membuat pendekatan Wali Songo dalam penyebaran Islam berhasil diterima di masyarakat Jawa?
Apa yang membuat pendekatan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam berhasil diterima di masyarakat Jawa? Nah, cukup diangan-angan saja. Oke. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke pembelajaran inti. Sudah terbentuk kelompoknya nggih. Nah, ini saya ulang lagi. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu peserta didik mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam serta dapat mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Maksud dari menganalisis di sini nak, setelah pembelajaran nanti kalian itu bisa menyebutkan Wali Songo yang jumlahnya ada berapa? 9. Namanya Wali Songo. Wali itu maknane artinya yaitu orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Songo itu dari bahasa Jawa yang Indonesianya 9. Berarti Wali Songo itu 9 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah pembelajaran ini nanti sampean itu bisa menyebutkan ke-9 itu lengkap. Sebelum pembelajaran mungkin tadi sebagian dari kalian hanya mampu mengingat 4 atau hanya mampu mengingat 3 semisal gitu. Dan nanti setelah pembelajaran ini selesai kalian bisa hafal. Kalian bisa tahu. Yang kedua, kalian bisa mengetahui dan memahami sepak terjang Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oh ngene tibake. Yang terakhir, kalian bisa meneladani sikap-sikap terpuji dari Wali Songo untuk kamu terapkan di perilaku kamu sehari-hari. Itu loh tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini nanti berakhir. Kemudian nah ini Wali Songo tadi ini jumlahnya. Siapa saja Kak itu? 1. Maulana Malik Ibrahim. Ini nama aslinya. Untuk sebutannya adalah Sunan Gresik. Untuk yang kedua, sampai ke-9, kenapa Bu ini kok tidak ditulis nama aslinya, tapi Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Karena ini nanti menjadi tugas kamu di akhir pelajaran yang akan dikoreksi Bu Sri pada waktu pertemuan berikutnya. Nek kamu sudah bisa, pertemuan berikutnya kita ganti subbab. Kalau belum bisa, kita bisa mengulang sedikit materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Kedua, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, sampai Sunan Gunung Jati. Setiap Wali Songo ini mempunyai metode sendiri-sendiri dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian ini Wali Songo berarti yang disebutkan tadi bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Wali Songo itu bagi masyarakat Jawa tidak asing lagi. Dan dia sangat dihormati. Dan masih ada sampai sekarang itu jejaknya. Ada peninggalannya. Makamnya di mana itu masih ada. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi.
Mengapa mereka ada di hati masyarakat Jawa? Karena mereka yang mengadakan perubahan di Jawa. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang tadi, yang sudah terkenal, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan cara damai. Damai yang bagaimana? Ini loh. Yang pertama, tajrid, yaitu bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Semuanya itu tidak ada yang instan. Segala sesuatu itu melalui proses penyesuaian, bahkan sering bertentangan dengan Islam. Semisal, tradisi minum tua, kepercayaan animisme dan dinamisme. Maka secara bertahap hal tersebut diluruskan oleh para wali dengan metode dakwah yang penuh dengan kelembutan dan penuh kedamaian. Ndak frontal, ndak memaksa. Oh iki kleru, sing bener ngene, ndak gitu. Tapi dengan jalan dengan kelembutan dan penuh kedamaian. Yang kedua, langkah yang ditempuh para wali dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan tidak menyakiti. Bahasa familiarnya Adamul Haraj. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara. Bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka. Gak diotek-otek. Namun memperkuatnya dengan cara-cara Islami. Para wali menyadari betul ciri khas Nusantara beragam suku. Tadi loh ya, yang masyarakatnya plural. Yaitu beragam suku, beragam etnis, beragam budaya, dan ragam bahasa merupakan anugerah Allah yang tiada tara. Oleh karena itulah para wali mensyukuri dengan tidak merusak budaya yang telah ada dengan mengatasnamakan Islam. Namun justru merawat, memperkaya agar bisa berdiri sejajar di peradaban dunia yang lain. Itu sekilas pengantar untuk berdiskusi. Sedangkan masalah yang akan kalian diskusikan anak-anak, ini duduknya sudah sesuai kelompok nggih. Nomor 1 aja. Untuk nomor 2 kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang perlu didiskusikan masalahnya adalah apakah pendekatan damai Wali Songo cukup efektif dalam menyebarkan Islam di masyarakat yang plural. Masyarakat plural berarti masyarakat yang banyak sukunya, beragam agamanya. Bisa dimulai? Monggo. Nggih. Berapa menit kira-kira? 10. Nggih, monggo. Anak-anak kelompok yang sudah selesai dahulu, Bu Sri tidak menunjuk. Yang selesai bisa langsung presentasi. Monggo. Kelompok mana? Yang presentasi berapa orang? Langsung semua. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok saya menyampaikan mengenai pertanyaan pertama yaitu apakah pendekatan damai Wali Songo itu efektif dalam menyebarkan Islam di masyarakat yang plural? Menurut saya, pendekatan damai yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam di masyarakat yang plural seperti Jawa adalah sebuah metode yang tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat Jawa pada masa itu. Keberhasilan pendekatan damai ini dapat dianalisis di dalam menggunakan beberapa aspek dan aspek ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, aspek sosial budaya. Wali Songo menggunakan gagasan budaya sosial seperti wayang, perlawanan seni dan tradisi budaya lainnya yang sudah akrab dengan masyarakat.
menjaga menggunakan reaksi sebagai sarana dakwah. Wali Songo menggunakan bahasa Jawa dan simbol model bangunan oleh masyarakat setempat, sehingga pesan Islam dapat diterima tanpa membuka proses budaya. Dan yang kedua, pendekatan inklusif. Wali Songo tidak memaksakan Islam secara langsung, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam asas yang sudah ada. Misal, konsep selamat berkarya dengan doa dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, transformasi bertahap. Beberapa waktu sebelum menggunakan simbol-simbol agama, simbol budaya, naik satu masyarakat Korea, mendapatkan menara masih dengan simbol dan simbol budaya. Baik, dari presentasi kelompok kamu ada yang disebutkan. Silakan. Jadi pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman, akan sampai waktu ini akan warga Islam yang bisa berinklusif dan efektif. Hingga saat ini, kondisi Islam kebiasaan, tampilan, dan orientasi seperti itu mereka dalam mengucapkan Islam adalah masyarakat Indonesia. Ada pertanyaan lain? Kelompok yang lain, silakan. Kelemahan dari pendekatan agama yang dilakukan oleh Wali Songo tersebut. Jadi soal yang saya mau sampaikan, yang pertama adalah agama bukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara yang lebih dekat atau waktu karena menyesuaikan dengan dinamika selera. Yang kedua, keragaman agama dan budaya lokal berlalu misalkan karena ada dua kelompok menjelaskan bahwa Islam manusia dan budaya pelajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu sudah bagus sekali dan patut diapresiasi karena apa yang menjadi permasalahan itu sudah terjawab di situ. Jadi pendekatan damai Wali Songo bukan hanya efektif, tapi sangat-sangat efektif. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya kira itu tadi. Saya simpulkan untuk pertemuan kali ini, yaitu permasalahan yang dibahas para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam secara damai itu bukan hanya efektif, tapi sangat-sangat efektif. Karena apa? Karena para Wali Songo itu mengerti, memahami konteks lokal dan menghindari konflik. Sehingga apa yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Di masyarakat yang plural, Jawa, pendekatan ini layak diapresiasi dan dijadikan model dakwah yang menghargai keberagaman. Kalau istilah sekarang cocok sekali dengan moderasi beragama di era sekarang. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira itu cukup untuk mengetahui pertemuan kali ini keberhasilannya sampai sejauh mana. Tolong dibuka LK halaman terakhir, di situ sudah ada tugas kolom-kolom, ada nama Wali Songo dan tempat dakwahnya di mana itu nanti kalian isi. Kemudian yang B, kamu pilih salah satu wali songo yang menjadi favorit kamu. Ceritakan dakwahnya dengan metode apa, mengapa kamu suka dengan Wali Songo itu.
Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita lanjut atau ulang lagi yang sekarang tergantung dari hasil soal yang kamu kerjakan besok. Itu nak nggih? Mohon maaf atas segala kekurangan anak-anak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan. Mudah-mudahan pula kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.